Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semua di seri video pembelajaran kita kali ini. Dalam video kita kali ini di bab ketiga tentang klasifikasi materi, kita akan membahas yang pertama ini adalah tentang wujud zat dan karakteristiknya, atau kita bisa tuliskan judulnya adalah karakteristik zat. Baik. Nah, anakku semua, seperti yang sudah kalian ketahui dulu, bahwa zat tersebut, kalian mengetahui bahwa zat itu terbagi menjadi ada zat padat, ada zat cair, dan ada zat gas. Nah, satu zat bisa mengalami bentuk fase padat, bisa juga mengalami bentuk fase gas, dan juga bisa mengalami fase cair. Contohnya kalau dalam kehidupan sehari-hari adalah saat kita bertemu atau melihat air seperti ini. Air dapat dalam fase padat menjadi bentuk padat saat dia menjadi es batu seperti ini, seperti di gambar A ini. Kemudian air juga bisa menjadi cair, jadi pada keadaan normal air cair, dan ini bukan cair, ini yang cair. Dan air juga dapat berbentuk gas seperti saat kita memasak air. Nah, perubahan-perubahan zat itu dari satu fase ke fase yang lainnya itu seperti yang kalian ketahui, kalau dari benda padat berubah menjadi benda cair, maka proses ini disebut dengan mencair. Nah, sebaliknya kalau dari benda cair menjadi benda padat, ini prosesnya disebut dengan membeku. Kemudian dari benda cair menjadi benda gas disebut menguap. Kalau dari benda gas menjadi benda cair disebut mengembun. Kalau dari benda padat menjadi benda gas disebut menyublim. Dari gas menjadi padat disebut mengkristal. Nah, jadi ini adalah tahapan-tahapan dalam perubahan wujud zat dari fase padat, cair maupun fase gas. Ya, anak-anakku semua, kemudian kalau kita, saya tuliskan di sini ya, kalau kita lihat, saya besarkan dulu. Nah, kalau kita lihat di sini perubahan wujud zat. Oke. Nah, yang paling bawah itu adalah padat, kemudian dia akan naik cair, dia akan naik gas. Baik, saya ganti warna dulu biar menarik. Nah, anak-anakku semua, dari fase padat naik menjadi fase cair, naik menjadi fase gas ke atas ini, perubahan ini dari padat menjadi cair, cair menjadi gas, ini kita sebut dengan proses ini, kita kasih proses nomor 1. Pada proses nomor 1, proses ke-1 ini ditandai dengan terjadinya kenaikan suhu. Pada proses nomor 1 ini, zat padat kalau mau menjadi cair
dia akan suhunya naik, mencair, kemudian dari cair menjadi gas. Sama juga dia akan terjadi kenaikan suhu. Nah, proses yang ditandai dengan kenaikan suhu ini bisa dikatakan bahwa proses tersebut adalah proses yang membutuhkan energi atau proses yang menyerap panas. Jadi perubahan dari fase padat menjadi cair, cair menjadi gas itu terjadi karena zat tersebut menyerap panas. Nah, panas yang masuk ke zat tersebut, nah, jadi ini ada panas masuk, panas yang masuk ke zat tersebut digunakan zat tersebut untuk merubah wujudnya. Jadi es batu yang dingin itu kalau dia mendapatkan panas atau menyerap panas, maka dia akan berubah wujud menjadi cair. Setelah cair, kalau dia tetap menyerap panas, misalnya pada air, dia akan berubah menjadi bentuk gas. Nah, proses yang sama berlaku juga untuk kebalikannya, yaitu proses menurun. Nah, ini proses nomor 2. Pada proses nomor 2 ini, terjadi penurunan suhu. Artinya, kalau terjadi penurunan suhu, bahwa proses ini melepas energi atau panas. Nah, jadi pada proses ini energi atau panas dilepaskan oleh si benda ke lingkungan. Jadi misalnya uap air saat malam hari yang dingin, dia akan melepaskan panasnya ke lingkungan dan akan mengembun menjadi cair. Nah, zat cair juga sama, kalau dia didinginkan di dalam itu misalnya kulkas, dia akan melepaskan panasnya terus sehingga dia akan berubah menjadi fase padat. Nah, baik. Sekarang kita lanjutkan. Anak-anakku semua, kemudian apa saja sih sebenarnya dari karakteristik benda padat, benda cair, dan benda gas? Baik, di sini akan saya bagi menjadi 3 kolom. Di sini ada padat, di sini ada cair, di sini ada gas. Oke, saya ganti dulu warnanya biar menarik. Oke, zat padat yang pertama, dia punya bentuk dan volume tetap. Jadi zat padat itu ciri yang bisa kita amati adalah bentuknya tetap, volumenya tetap. Sedangkan kalau zat cair, dia punya ciri adalah bentuknya berubah-ubah, namun volumenya tetap. Jadi kalau ada air 1 liter, kita taruh dia di ember, maka bentuknya berubah menjadi seperti ember tapi volumenya tetap 1 liter. Kita taruh dia di drum, maka volumenya juga tetap 1 liter, cuma bentuknya mengikuti bentuk drum. Kemudian kalau zat gas, dia bentuk berubah, volume juga berubah. Nah, kenapa kok zat-zat ini punya ciri-ciri seperti ini, bentuknya, volumenya bisa berbeda-beda seperti ini? Nah, kita di sini akan melihat dari sudut pandang teori partikel zat. Oke, teori partikel zat.
Jadi materi-materi ini atau sebentar. Nah, materi-materi ini atau zat-zat ini pada dasarnya dia terdiri dari partikel-partikel air. Jadi air satu ember itu kalau kita pecah-pecah lagi, dia terdiri dari partikel-partikel air. Nah, misalnya begini, saya pakai warna biru saja, warna hijau. Oke. Zat padat itu dia punya, saya lambangkan partikelnya di sini. Ini adalah partikel zat padat. Ya, seperti ini. Nah, pada zat padat tersebut, antara partikel-partikel zat padat ini letaknya, semua partikelnya ini sangat berdekatan antara satu sama lain. Jadi berdekatan satu sama lain, dan karena dia berdekatan dan rapat, maka dia mempunyai gaya ikat antara molekulnya ini kuat. Nah, di antara molekul ini saling berikatan satu sama lain. Nah, ini saya gambarkan dengan garis merah. Ini adalah gaya ikat antar molekul. Nah, seperti yang kalian lihat. Jadi kalau pada zat padat, dia letak partikelnya berdekatan. Kemudian karena letak partikelnya berdekatan, berarti jaraknya sangat dekat, sehingga gaya tarik antar partikel sangat kuat. Nah, jadi karena dia letaknya berdekatan, gaya tarik antar partikel ini menjadi sangat kuat. Karena sangat kuat sehingga bentuk zat padat itu tidak mengalami perubahan. Jadi kenapa zat padat kok dia kaku? Karena molekul-molekulnya saling berdekatan dan gaya ikat atau gaya tarik antar partikelnya ini sangat kuat satu sama lain, sehingga seakan-akan partikel zat padat itu sangat kuat sekali, jadi sangat kaku sekali. Kemudian kita lihat kenapa zat cair kok memiliki bentuk yang seperti itu. Zat cair tadi sudah kita ketahui bahwa bentuknya berubah dan volume juga berubah-ubah. Jadi zat cair itu dia begini. Nah, ya, oke. Ini adalah zat cair. Nah, ini adalah zat cair. Jadi kalau zat cair, letak partikel-partikelnya itu mulai berjauhan. Nah, jadi kalau pada zat cair, letak partikelnya sudah renggang, nah, agak berjauhan. Nah, walaupun letak partikel zat cair ini agak berjauhan, namun gaya ikat atau gaya tarik antar molekulnya masih kuat. Nah, jadi kalau pada zat padat tadi dia sangat berdekatan dan gaya tariknya kuat. Kalau pada zat cair, posisi molekul zat cair ini sudah agak berjauhan, namun antara molekul satu dengan molekul yang lain ini masih memiliki gaya ikat molekul yang masih kuat, sehingga inilah yang menyebabkan bahwa
bentuknya bisa berubah-ubah tapi volumenya tetap. Nah, jadi misalnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 molekul zat cair, dia bentuknya bisa berubah-ubah tapi volumenya ya tetap 6 ini saja. Nah, kemudian kalau pada zat gas, nah pada zat gas ini sudah berbeda lagi, dia posisinya sangat berjauhan. Jadi kalau pada zat gas dia posisinya ini sudah berjauhan sehingga gaya tarik molekulnya sudah tidak ada. Nah, jadi dia lepas sendiri-sendiri. Nah, jadi kalau pada zat gas letak partikel berjauhan sehingga geraknya bebas, kemudian dapat dikatakan gaya tarik antar partikel sangat lemah. Nah, jadi gaya tarik antar partikel sangat lemah. Jadi zat gas itu dia molekulnya sudah berpisah, jadi dia secara jumlah tidak tetap sehingga mengakibatkan volumenya berubah-ubah. Nah, karena letaknya sangat berjauhan, maka bentuknya juga berubah-ubah. Nah, anakku semua, kalau kita hubungkan dengan tadi, nah jadi kalau suatu zat ini misalnya kok mendapatkan panas, jadi misalnya zat padat ini mendapatkan panas, apa efeknya panas pada zat padat ini? Nah, suatu zat kalau menerima panas, maka partikel ini akan mulai bergetar. Semakin banyak panas yang masuk, maka partikel ini mulai bergerak agak menjauh. Nah, jadi yang awalnya dekat karena mendapatkan panas, mendapatkan energi, maka partikelnya ini akan bergetar dan mulai bergerak menjauh satu sama lain. Nah, pada saat fase cair ini walaupun sudah berjauhan tapi masih kuat. Nah, jika pada fase cair ini masih diberikan panas atau energi, maka gerak partikel ini akan semakin menjauh satu sama lain sehingga berubah menjadi zat gas. Jadi pada zat gas ini setiap partikel ini menyimpan energi dari panas tadi dalam jumlah yang besar. Nah, kalau terjadi penurunan suhu, maka panas ini akan dilepas oleh partikel-partikel keluar sehingga mengakibatkan apa? Mengakibatkan gerak partikelnya menjadi lambat dan mulai mendekat lagi menjadi cair. Kalau masih melepas panas, maka dia akan mendekat lagi sampai berdempetan menjadi kembali zat padat. Baik anak-anakku semua, mungkin itu adalah video kita tentang karakteristik wujud zat. Jadi zat itu ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Kemudian zat padat memiliki karakteristik seperti ini, zat cair juga, dan zat gas juga memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Antar satu zat wujud ke wujud yang lainnya dapat terjadi perubahan. Nah, perubahan ini terjadi karena zat tersebut menerima panas atau menyerap panas atau melepas panas. Terima kasih anak-anakku semua, tetap semangat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.